Konsep biaya dan akuntansi biaya. Pengertian konsep biaya. Konsep biaya merupakan biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Unsur-unsur pokok dalam biaya. 1. Merupakan pengorbanan sumber ekonomi secara kas. 2. Diukur dengan satuan uang. 3. Yang telah terjadi atau yang akan terjadi. 4. Untuk tujuan organisasi baik sekarang ataupun masa depan. 2. Klasifikasi biaya. 1. Klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran. A. Biaya langsung adalah biaya yang secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Mudah berarti penelusurannya tidak terlalu rumit, sehingga tidak memerlukan biaya mahal, atau akurat berarti biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya dapat dihitung secara akurat karena tidak memerlukan alokasi biaya. B. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke hal ini karena biasanya dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya. Biaya tidak langsung disebut juga dengan biaya bersama. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi. A. Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. B. Biaya pemasaran adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi pemasaran. Biaya gaji pemasaran, biaya iklan, dan ongkos angkut penjualan adalah beberapa contoh biaya pemasaran. C. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Biaya administrasi dan pemasaran dan umum disebut juga biaya operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Suhelmi, BP 20010015. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky, yaitu klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang A. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output aktivitas dalam batas relevan tertentu, sedangkan biaya per unit berubah berbanding terbalik. Yang B. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Yang C. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional dengan perubahan output aktivitas dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output aktivitas. 3. Objek biaya. Konsep biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok suatu objek biaya adalah biaya langsung dan tidak langsung. Biaya yang paling akurat dibebankan ke objek biaya adalah biaya langsung karena sumber dayanya hanya dikonsumsi oleh objek biaya yang bersangkutan. Biaya tidak langsung dibebankan melalui alokasi karena sumber dayanya dikonsumsi bersamaan oleh beberapa objek biaya. Yang keempat, akuntansi biaya adalah suatu proses pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Yang kelima, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Output akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bagi akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi per unit. Informasi harga pokok per unit dihasilkan oleh akuntansi biaya. Akuntansi keuangan memerlukan informasi harga pokok per unit untuk
Persediaan dilaporkan posisi keuangan dan perhitungan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Akuntansi manajemen memerlukan informasi harga pokok per unit untuk perencanaan biaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan peranan controller. Akuntansi biaya dan manajer keuangan atau bendahara. Controller memiliki peranan yang penting dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan. Akuntansi biaya membantu tugas controller, terutama dalam menghitung harga pokok produksi secara akurat dan tepat waktu, sehingga informasinya dapat digunakan untuk menilai dan mengendalikan aktivitas operasional perusahaan. Tugas utama manajer keuangan atau bendahara adalah mengelola dana, yaitu bagaimana mendapatkan dana dengan biaya murah dan menginvestasikannya dengan tingkat pengembalian yang tinggi dalam rangka mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya kita bahas mengenai akuntansi biaya tradisional. Akuntansi biaya tradisional diterapkan pada teknologi yang stabil dan produksi massal dengan produk yang standar atau homogen karena perusahaan menghasilkan produk yang standar atau homogen. Perhitungan harga pokok produknya relatif murah. Di sini disebutkan juga harga jual produk dihitung dengan formula sebagai berikut. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah laba yang diinginkan. Nah, begitulah cara mencari harga jual produk dalam akuntansi biaya tradisional. Selanjutnya kita membahas mengenai akuntansi biaya kontemporer. Yang pertama kita membahas biaya produksi, yaitu komponen-komponennya tadi. Lingkungan operasional kontemporer menekankan pada otomasi yang mengakibatkan pergeseran dan padat karya menjadi padat modal. Akibatnya dari pergeseran ini terjadi perubahan komposisi biaya produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik memiliki komposisi yang signifikan dalam biaya produksi. Kedua, perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Nah, di sini logika perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas adalah bahwa untuk menghasilkan produk diperlukan aktivitas, untuk melaksanakan aktivitas diperlukan untuk sumber daya, dan setiap sumber daya memiliki biaya. Selanjutnya ada yang namanya perhitungan harga pokok Kaizen atau Kaizen costing. Konsep biaya Kaizen costing adalah pada pengurangan biaya secara berkelanjutan. Kaizen costing menetapkan harga target pengurangan biaya yang harus dicapai, bukan target biaya yang harus dicapai sebagaimana dalam akuntansi biaya tradisional. Selanjutnya kita bahas mengenai perhitungan harga pokok daur hidup produk. Perhitungan harga pokok produk ini ditetapkan pada produk yang memiliki unsur pendek. Produk yang memiliki umur pendek adalah produk yang berbasis teknologi seperti elektronik, telepon seluler, dan otomotif. Kita lanjutkan lagi membahas mengenai perhitungan harga pokok target. Perhitungan harga pokok target umumnya ditetapkan atau diterapkan pada tahap pengembangan produk baru.
Dan selanjutnya ada yang namanya Black Plus Costing. Black Plus Costing diterapkan pada perusahaan yang telah mengaplikasikan konsep just in time untuk persediaan. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.